Assalamualaikum temanku yang dirahmati Allah. Untuk video kali ini mari kita belajar bersama tentang satu surah yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, juga dikenal sebagai pembukaan atau surat pemula, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan salah satu surah yang paling penting dan sering dibaca dalam ibadah muslim. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau tekan tombol merah di bawah. Jika suka bisa tekan jempolnya ya teman. Terima kasih. Surah Al-Fatihah memiliki sejarah yang berkaitan dengan awal pengungkapan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Surah ini dianggap sebagai surah yang pertama kali diturunkan secara keseluruhan dalam bentuk yang lengkap. Menurut riwayat yang dikenal sebagai Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah pada awal kenabian Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad menjalani ibadah dan berdoa di Gua Hira. Saat sedang berada di gua tersebut, malaikat Gabriel, datang kepada beliau dan membacakan surah ini. Surah Al-Fatihah juga memiliki sejarah terkait dengan sebuah peristiwa di masa awal kehidupan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih muda, ia pernah melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Di sana, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen bernama Bahira. Bahira melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan memperhatikan keajaiban yang terjadi di sekitar beliau. Bahira meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci mereka. Dalam salah satu riwayat, Bahira dikatakan telah memberikan beberapa petunjuk mengenai kebesaran dan kenabian Nabi Muhammad kepada pamannya, termasuk mengenai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Al-Quran. Selain sebagai surah pertama dalam urutan mushaf, buku, Al-Quran, surah ini dianggap sebagai kunci atau pembuka bagi seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab, Induk Kitab, dan As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Meskipun sejarah pasti tentang turunnya surah Al-Fatihah tidak terdokumentasikan dengan lengkap, penting untuk diingat bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama periode 23 tahun. Surah Al-Fatihah dianggap sebagai surah yang pertama kali diturunkan dan memiliki signifikansi penting dalam pengenalan dan penyampaian pesan Al-Quran kepada umat manusia. Berikut adalah isi kandungan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dimulai dengan frasa, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Frasa ini merupakan pembuka yang sering digunakan dalam nama-nama surah dalam Al-Quran dan menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengakui keesaan Allah dan menyatakan pujian serta rasa syukur kepadanya sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan sifat-sifat Allah yang penuh kasih sayang dan belas kasih terhadap ciptaannya. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini mengakui bahwa Allah adalah pemilik dan pengendali hari kiamat, saat manusia akan dihisab, dihitung amal perbuatannya, dan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menyatakan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta menegaskan kepatuhan dan ketergantungan kita kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini merupakan doa agar Allah memberi petunjuk kepada kita untuk tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridainya. Siratal ladzina an'amta alaihim, gairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat terakhir ini memohon agar kita menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan nikmat dan keberkahan Allah, bukan bagian dari mereka yang dimurkai, kecewa, atau yang tersesat. Surah Al-Fatihah adalah doa yang diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap rakaat dalam sholat wajib dan sunnah. Surah ini mengandung pengakuan akan kebesaran Allah, pujiannya, permohonan petunjuk, dan doa agar tetap berada di jalan yang benar.
Surah Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan yang diakui dalam Islam. Beberapa keutamaan surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam hadis dan tradisi Nabi Muhammad antara lain. Menurut sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah menggambarkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, pengobatan dengan bacaan Al-Quran yang paling agung. Ini menunjukkan kekuatan dan keberkahan surah ini dalam menyembuhkan dan melindungi dari penyakit dan gangguan. Surah Al-Fatihah mengandung doa dan permohonan kepada Allah. Dalam doa ini, seorang muslim memohon petunjuk, keberkahan, dan perlindungan Allah. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah dianggap sebagai doa yang sangat diterima oleh Allah. Surah Al-Fatihah mengajarkan kita untuk mengakui dan memuji kebesaran Allah, serta menyadari ketergantungan kita kepadanya. Surah ini membangkitkan rasa syukur dan pengabdian kita kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dengan demikian, surah Al-Fatihah memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Selain sebagai pembuka Al-Quran, surah ini mengandung doa, petunjuk, keberkahan, dan mengajarkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan dan signifikansi yang luar biasa dalam Islam. Surah ini dianggap sebagai kunci atau inti dari seluruh Al-Quran dan merupakan surah yang paling sering dibaca dalam ibadah muslim. Secara keseluruhan, surah Al-Fatihah merupakan doa dan petunjuk yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Surah ini mengandung pesan-pesan yang mendalam dan mengajarkan nilai-nilai penting dalam Islam, seperti ketundukan kepada Allah, syukur, ketergantungan kepadanya, dan hidup dalam jalan yang lurus. Cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan kita belajar bersama lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.